Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum. Sesungguhnya kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki pada setiap insan atau bahkan rumah tangga tentunya sangat didambakan, sangat diinginkan. Mereka berharap rumah tangganya adalah rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang abadi kebahagiaannya, bukan hanya di dunia tetapi juga sampai di akhirat kelak. Tentu ada satu jalan keselamatan yang harus kita tempuh minimalnya, karena ini salah satu penghalang menjadikan seorang kekal di neraka. Artinya kalaupun seorang masuk neraka tapi tidak kekal, yakni tidak menjadikan seorang itu kekal, yaitu dengan tauhid. Karena dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi jalan keselamatan bagi sebuah rumah tangga untuk bersama-sama masuk surga, ya, bersama sekeluarga masuk surga. Karena tauhidlah, ya, seorang terbebas dari adab Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya ketika berbuat syirik, maka bahkan terancam dengan neraka, terancam hapus amalannya. La in asrakta la yahbatana amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, maka akan hapus amalanmu. Wala takunanna minal mumtarin, wala takunanna minal khasirin. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang rugi, ya. Orang yang berbuat syirik tentunya rugi, ya, karena dengan perbuatannya yang mungkin hanya sebentar tapi menjadikan hangus amalannya, bahkan menjadikan seorang itu bisa keluar dari jalur Islam. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, ya, tauhid adalah harga mati. Tauhid itu adalah sesuatu yang harus kita jaga sampai hari kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana kita wafat, harusnya kita di atas tauhid, di atas iman. Karena ketika sudah tidak ada tauhid, ya, tidak akan selamat seorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun banyak amalannya, sebesar apapun amalannya. Karena kalau tidak ada tauhid, berarti tidak ada iman. Ya. Wa mana an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah orang-orang kafir itu, kenapa mereka terhalang? Tidak diterima amalan mereka, nafkah-nafkah mereka, sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya nanti di hari kiamat, ketika dihadapkan amalan mereka, Allah jadikan bagaikan debu beterbangan, tidak bermanfaat. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Lalu kami hadapkan amalan yang telah mereka kerjakan, yakni orang-orang kafir. Meskipun mungkin banyak berbuat baik pada orang, berbuat baik pada tetangga, ya. Kita lihat banyak mereka juga yang sebenarnya dermawan, tetapi amal itu akan dihadapkan di hadapan mereka, hanya saja tidak bermanfaat. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Maka kami jadikan bagaikan debu beterbangan, sia-sia belaka, tidak bermanfaat sama sekali. Nauzubillah summa naudzubillah. Maka sebab itu, ya, ada satu kebahagiaan yang dimiliki oleh mukmin, yaitu dia dengan tauhidnya tidak kekal di neraka. Karena di antara hikmah atau faedah yang dibuahkan dari hikmah atau buah dari tauhid adalah tidak kekal di neraka. Mungkin bisa saja orang masuk neraka dulu, tetapi suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka dengan sebab tauhid. Akhirnya dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min iman. Keluarkan dari neraka orang-orang yang di hatinya masih ada seberat biji sawi, meskipun seberat biji sawi dari keimanan, dari tauhid. Maka di sini kata para ulama bahwa para pelaku dosa besar, orang-orang yang berbuat dosa besar,
meskipun mereka melakukan dosa-dosa besar, tapi mereka jika masih punya tauhid, masih mungkin ada harapan akan masuk surga, yaitu dengan dikeluarkannya dari neraka. Akhriju minan nar, keluarkan dari neraka. Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman. Orang yang di hatinya masih punya keimanan meskipun seberat biji sawi. Subhanallah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah mengatakan dengan jelas bahwa syafaatnya beliau itu ada yang khusus untuk orang-orang yang berbuat dosa besar. Syafaati li ahlil kabair min ummati, kata Nabi SAW, bahwa syafaatku untuk para pelaku dosa besar di kalangan umatku. Subhanallah, betapa maha rahmatnya Allah, maha dermanya Allah Subhanahu yang sangat luas, sampai pun orang yang berbuat dosa besar masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena termasuk i'tiqad, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita yakini dengan keyakinan yang benar, harus kita pegang erat bahwa ahlul kabair dari kalangan ahlul iman memang mereka berbuat termasuk pelaku dosa besar, tetapi naqisul iman, berkurang imannya, tetapi tidak serta-merta menjadikannya kekal di neraka. Nah, inilah rahasia tauhid yang sangat luar biasa. Maka rumah tangga harus erat menjaga ini. Keluarga harus ada bimbingan kerat menjaga ini. Karena hanya dengan jalur inilah mereka akan selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Akan saling memberikan syafaat. Mungkin ayah memberikan syafaat pada anaknya, atau anak memberikan syafaat pada ayahnya, dengan sebab tingkatan tauhid mereka masing-masing ataupun amal soleh yang mereka amalkan di dunia. Maka itulah yang menjadikan mereka saling memberikan syafaat. Maka ma'asyiral muslimin, ya, siapapun yang berharap ingin berkumpul bersama keluarganya di surga, jangan pernah lupakan jalan tauhid ini. Apa itu tauhid? Tauhid itu artinya berarti kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifat. Apa maksudnya di sini? Berarti setidaknya di sini ada 3 tauhid, ya, yang semuanya saling berkaitan. Salah satunya tidak boleh ditinggalkan. Satu saja dipegang tidak cukup. Harus 3-tiganya ada pada setiap mukmin. Yang pertama rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua sifat yang sifat rububiyah, bahwa Allah itu yang mencipta, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Harus kita yakini bahwa satu-satunya yang menciptakan ini semua, mengatur alam semesta ini semua, hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini tidak boleh berhenti, karena ada banyak orang yang punya keyakinan seperti ini, tetapi dia belum bisa dikatakan mukmin, muwahhid, orang yang bertauhid. Kenapa? Karena masih menyembah selain Allah misalnya, masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masih bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masih berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini belum bertauhid. Karena sampai dia juga menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Sampai pun dalam urusan yang sekecil apapun, ya, kita berharap dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para salaf bahkan urusan sendal putus, urusan garam dapur, mereka berdoa memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi perkara kompleks yang besar, untuk mengangkat bala, mengangkat musibah yang menimpa sebuah negara atau bahkan dunia, pandemi, maka mintalah kepada Allah agar Allah mengangkat segala bala ini. Allahumma rfa'anal ghala wal bala wal waba wal ta'un wal corona wa zalazila wal mihan ma daraha minha wa ma batan min baladina hadha khassa min sairi baladil muslimin. Maka ma'asyiral muslimin, ingat kembali tentang penting dari tauhid ini, agar kita refleksikan betul dalam kehidupan kita, bahwa kita bukan hanya meyakini alam semesta ini Allah yang memberi rezeki, mengatur, mencipta saja, tidak, tetapi harus juga mengerahkan segala bentuk ubudiyah kita, ketaatan kita, salat kita, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguh salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah, bahwa ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, atau maka dikenal dengan tauhidul ibadah. Karena hakikatnya adalah mentauhidkan Allah dalam seluruh ibadah, baik ibadah yang sifatnya adalah langsung berhubungan dengan Allah ataupun amal-amal soleh yang lainnya, ya. Maka ini harus kita niatkan hanya untuk Allah, seperti bernadar, meminta kepada
Allah, ya, harus hanya meminta kepada takut hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Ini semua adalah ibadah. Ya, faman sarfa syai'an li ghairillah faqad asyrak. Maka barang siapa memalingkan satu saja kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, tauhid dalam arti adalah dalam kaitan asma wa sifat, yaitu kita menetapkan dalam hal nama dan sifat apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan menetapkan apa yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah dalam hadis-hadisnya. Kita harus menetapkan. Demikian pula menafikan apa yang Allah nafikan dalam Al-Quran untuk dirinya, dan menafikan apa yang Rasulullah nafikan untuk Allah di dalam hadis-hadisnya. Sehingga di sini ada nafyu wal isbat, tidak sekedar yakni pokoknya kita pengen mensifati Allah dengan menurut kadar keinginan kita masing-masing, tidak, tetapi kita menetapkan sesuai dengan apa yang jalurnya diinginkan, yaitu Allah dan Rasulnya. Di sinilah tauhid ini, tiga kerangka tauhid ini atau tiga macam tauhid ini yang harus dipenuhi. Salah satu saja tidak boleh dan tidak cukup, ya, karena harus terpenuhi tiga hal ini baru dikatakan mukmin muwahhid yang benar. Sehingga seorang harus menghadirkan keyakinan ini, ya, agar kita menjadi orang yang ittiba betul-betul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebenarnya ada dalam hadis atau dalam Al-Quran yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah dalil untuk tauhid rububiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim untuk tauhid asma wa sifat. Maliki yaumiddin termasuk juga asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah dalil untuk tauhid uluhiyah. Tidaklah kami beribadah ya Allah, tidak kami meminta kecuali hanya kepadamu ya Allah. Maka ini adalah tauhid uluhiyah. Maka tauhidlah satu-satunya jalan keselamatan, ya. Apalagi disebutkan dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul adalah tauhid. Berarti tauhid ini bukan perkara yang sepele. Tidak mungkin Allah menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya untuk perkara yang sepele, tidak mungkin. Justru karena ini perkara besar, maka seorang harus ihtimam, perhatian penuh, punya perhatian khusus, meluangkan waktunya untuk belajar ini, mengkajinya, membahasnya, agar semakin mantap dan kuat keyakinannya, termasuk mendidik pada keluarganya, agar punya keyakinan seperti ini, sehingga selamat insya Allah sampai ke surga. Demikian, wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.